Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami ingin menyampaikan satu permasalahan karena sudah dekat hari raya. Karena mungkin ada yang masih bingung atau mungkin untuk pemantapan ya tentang masalah kita ini hari rayanya ikut mana? Ikut yang hisab atau ru'yat dari pemerintah? Karena kan ada yang sudah menetapkan Jumat dengan hisab, ada yang ru'yah, kemungkinan pemerintah itu Sabtu, kemungkinan besar. Nah, di sini perlu kita tegaskan secara ringkas saja ya, ilmiahnya supaya kita lebih mantap. Pada intinya kita dalam berhari raya mengikuti keputusan pemerintah Republik Indonesia karena kita sebagai warga negara Indonesia ya yang dikembalikan ke Kementerian Agama RI, di mana pemerintah kita itu menggunakan metode ru'yat bukan hisab. Hisab hanya dipakai sebagai pelengkap, tapi metode yang dipakai itu pada asalnya yang dipokokkan adalah ru'yah. Kenapa kita mengikuti pendapat ini? Pertama, alasannya karena metode ru'yah, metode langsung melihat hilal itu dalilnya jelas sekali, spesifik, dan maknanya sharih, gamblang, tidak memiliki makna lain. Hadis Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi kita bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gummiya 'alaikum fa akmilu al-'adad." Hendaknya kalian berpuasa dengan sebab melihat hilal hingga tanggal 1 bulan Ramadan, dan hendaklah kalian berhari raya dengan sebab melihat hilal tanggal 1 Syawal. Jika tertutupi, tidak terlihat karena mendung atau hujan, solusinya apa? Fa'akmilu al-adad, genapkan bulan itu menjadi 30 hari. Ini hadis jelas, gamblang, tidak punya kemungkinan lain kecuali ru'yah basariyah, melihat dengan pandangan mata, enggak hisab. Jadi fondasi hukum hari raya itu didasarkan kepada melihat hilal tanggal 1 ya, itu pertama. Kemudian kedua, di Indonesia ini mayoritas atau hampir seluruh rakyatnya mengikuti keputusan pemerintah Republik Indonesia dengan metode ru'yah. Lah, yang namanya hari raya itu bersama mayoritas kaum muslimin. Kalau cuma sedikit, itu bisa dikatakan belum hari raya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Saumukum atau as-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudhakun." Puasa itu saat mayoritas umat Islam berpuasa, dan berhari raya itu saat mayoritas umat Islam berhari raya. Dalam Sunan Tirmidzi ini. Nah, menurut keterangan Imam Tirmidzi rahimahullah taala, beliau wafat tahun 279 Hijriah, bahwa makna hadis ini kita diperintah untuk berpuasa dan berhari raya bersama al-jamaah. Al-jamaah yang di sini siapa? Penguasa kita, dan bersama mayoritas umat muslim yang ada di negeri kita. Nah, kita kembalikan sekarang mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini mengikuti pemerintah, dan pemerintah juga menetapkan apa? Menetapkan satu keputusan yang itu hendaknya kita ikuti, karena ini hakikatnya hari raya yang sebenarnya itu adalah seperti ini, bersama mayoritas. Jangan menyelisihi mayoritas. Kemudian poin ketiga, perlu diketahui bahwa metode ru'yah, metode melihat hilal itu merupakan metode yang dipakai, diamalkan oleh hampir semua ulama. Jumhur ulama, bahkan bisa dikatakan madzhabul arba'ah, mazhab yang 4, dari abad ke abad selama ratusan tahun sampai zaman kita sekarang ini. Ya, itu yang dipakai jumhur, mayoritas ulama. Hampir semua ulama memakai itu. Ya, sejak zaman Nabi dan kurun-kurun yang setelahnya. Nah, kita
harus berupaya untuk jangan sampai menyelisih jumhur ulama, apalagi mazhab yang 4. Karena Al-Imam Suyuti mengatakan mukhalafatul al-madahib al-arba'ah, menyelisih 4 madhab itu seperti menyelisih al-ijma'. Jadi kalau kita menyelisih 4 madhab itu seperti menyelisih apa? Konsensus ulama. Ini berbahaya sekali. Kalau dikatakan hampir semua ulama pakai metode ini, terus kemudian kita memakai metode lain, itu perlu disangsikan kitanya, jangan mereka. Karena para ulama mengatakan bahwa jumhur mayoritas ulama itu hampir-hampir tidak pernah salah. Bukan tidak pernah salah, hampir tidak pernah keliru dalam pendapat mereka. Kemudian yang keempat, penentuan kapan hari raya itu kan berkaitan dengan orang banyak, kaum muslimin yang jumlahnya ratusan juta. Lah, penetapan hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup, hajat kebutuhan umat yang begitu banyak, itu adalah tugas daripada penguasa, bukan masing-masing kita diberi hak untuk itu, atau bukan tugas ormas tertentu, tapi tugas dan kewajiban siapa? Pengusaha, penguasa yang sah di negeri kita, ya, siapa? Pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian Agama RI. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Sindi dalam Hasyiah beliau jilid 1 halaman 509. Coba kalau kita pikirkan, ya, andai kita ini tiap orang boleh berpendapat, setiap ormas boleh berpendapat, setiap thariqah boleh berpendapat, bisa jadi hari rayanya bisa ada 5. Tahun lalu ada 4 atau 3 itu, ya kan? Coba kalau ini dibuka semua, di keran ini dibuka, mungkin hari rayanya bisa 5 kali. Menurut A ini, menurut B ini, menurut C sampai 5. Ya. Kemudian penetapan ru'yah itu saja itu yang diakui, hanya yang dilegalisasi, diterima dan disahkan oleh penguasa. Jadi misalkan saya nih melihat hilal, sudah lihat kok hilalnya, misalkan begitu. Nah itu terus saya lapor kepada penguasa, disumpah, ternyata nggak diterima, ditolak, ya sudah, gagal. Karena ru'yah yang sah itu hanyalah ru'yah yang dilegalisasi oleh penguasa, oleh pemerintah Republik Indonesia. Kalau di Indonesia ini, ya, itu dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Qawaid Fiqhiyahnya. Jadi hanya yang dilegalisasi. Mau kita sudah lihat, kalau tidak diterima pemerintah maka tidak berfungsi. Itu semuanya. Kemudian poin yang ke-6, ada sebuah kaidah disebutkan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Penetapan hukum oleh penguasa itu mengangkat seluruh perselisihan yang ada. Misalkan ada yang menentukan hari Kamis, hari ini ada yang Jumat, tapi pemerintah Sabtu, selesai sebenarnya, semuanya sudah selesai. Artinya apa? Sudah, perbedaan ini harus dihilangkan menuju kepada satu titik, yaitu keputusan dari penguasa atau pemerintah yang sah Republik Indonesia lewat Kementerian Agama RI. Kaidah ini kaidah yang disepakati oleh para ulama, bahwa penegakan hukum dari pemerintah itu menghilangkan perbedaan yang ada. Kemudian juga kita perlu perhatikan bahwa yang ke-7, kalau adanya penetapan pemerintah dan mayoritas atau semua negara atau semua rakyat itu mengikuti keputusan pemerintah, itu akan mewujudkan terjadinya wahdatul muslimin. Ya, wahdatul muslimin itu persatuan kaum muslimin. Karena kalau berbeda-beda, ormas ini hari ini, ormas ini hari itu, ormas ini hari yang lainnya lagi, akan terjadi apa? Perbedaan yang itu akan menjadi potensi terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Padahal ayatnya disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Adalah kalian berpegang teguh dengan agama Allah dan jangan apa? Bercerai-berai. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir bahwa metode ru'yah itu sangat simpel sekali. Terlihat kita hari raya, tidak terlihat digenapkan 30 hari, selesai. Ya, jadi sebenarnya saat ini nggak perlu kita ribut membahas boleh nggak hisab, boleh nggak ru'yah, mana yang kita capek sendiri.
Mau misalkan ya saya punya organisasi besar, saya hisap hari ini hari raya itu sudah rontok, sudah gugur dengan ketetapan pemerintah. Ternyata pemerintah belum menetapkan. Karena tadi nggak akan bisa dilegalisasi oleh syariat. Kenapa? Karena tadi yang berhak menentukan itu pemerintah. Dan maaf ya, baru di Indonesia ini yang penetapan hari rayanya itu seperti ini. Seluruh negara-negara Islam di dunia itu penetapan hari raya itu hak khusus penguasa. Gak ada ormas-ormas, orang-orang, pihak-pihak lain yang diberi kesempatan untuk ikut menentukan. Cuma di Indonesia yang seperti ini. Silahkan ke Saudi, gak ada Saudi kok hari raya 2 kali, gak ada Pak. Gak ada, satu pemerintah ini hari, udah semua Saudi Arabia satu hari itu. Silahkan ke Aljazair, ke Pakistan, ke Uni Emirat Arab, ke Kuwait, ke Iran, ke Irak, semuanya satu. Yang agak aneh cuma di Indonesia ini. Jadi ada 2 hari raya, kadang 3 kali, 4 kali hari raya. Bagaimana ini? Pemerintah itu punya kekuasaan. Kenapa tidak maksudnya menindak ya? Kan menindak yang misalnya organisasi yang ada gitu. Kan di dunia ini semuanya satu. Kenapa Indonesia An-Nasir ada juga di Medan, lain-lain sebagainya. Kenapa tidak dikatakan bahwa itu pelanggaran hukum gitu? Iya, mungkin pertanyaannya bagus Pak. Ini nanti bisa dimasukkan sebagai saran ke penguasa. Kalau saya sih pinginnya satu saja ya, supaya kita nyaman ya, sebagaimana negara-negara lain, Malaysia, Brunei dan lain sebagainya ya, itu lebih nyaman dan lebih bagus. Dan polemik tiap tahun itu bisa dihilangkan. Coba kalau sudah yang berhak menetapkan cuma pemerintah, ketok palu itu, nggak tiap tahun, nggak mungkin ribut kita, ya nggak mungkin ribut, mesti aman. Sudah semuanya serempak ikut pemerintah seperti negara-negara lain di dunia. Semoga kita doakan ya pemerintah kita kedepannya lebih bagus lagi dan nantinya bisa menjadi satu pendapat dan satu suara saja. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.